Etikanya sudah nggak benar. Omongannya nggak benar, hatinya Terus merah kan? Ada ya sambil ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahibina nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Buat sahabat santri keder dimanapun berada, di alam gaib maupun alam nyata, yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Brunei, yang di Singapura, yang di Arab, yang di Brazil ya, di Brazil Tokyo ada. Kemarin di Tokyo Di Tokyo ada. Teman saya di Jepang ada tuh. Dari Jepang teman saya ada. Dan buat yang lain mungkin di apa namanya ya, dimanapun berada, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima kasih kesetiaannya sudah selalu menonton Santri Keder. Doakan supaya cepat monetisasi biar timnya dapat gajian ya. Insya Allah ya, siapapun yang nonton dapat berkahnya, karena nanti dari gajian pun kita bukan hanya dimakan sendiri, kita sebagian buat anak yatim. Apalagi kita ingin sekali gaji pertama itu buat anak yatim, Mbak ya. Itu kita ingin sekali, ingin sekali berbagi lewat YouTube kita. Ini terkait dengan hilangnya seorang anak, Mas Gibran. Bukan Mas Gibran anaknya Pak Jokowi, bukan. Tapi Mas Gibran yang hilang di Gunung Guntur yang di Garut, hilang selama 5 hari. Kita ingin tahu apa sih yang terjadi selama 5 hari tersebut, dan apa sih sosok penunggu yang paling berkuasa di gunung tersebut, dan siapa yang menawannya. Ada apa sih? Kita akan coba. Ada pesan apa yang ingin disampaikan mungkin buat pendaki-pendaki yang pemula, ataupun pendaki-pendaki yang katakanlah tidak punya tata krama, karena setiap pendakian itu harus punya tata krama, harus ada yang dijaga. Tuh, alhamdulillah beliau selamat. Kita ingin tahu langsung dari penguasa Gunung Guntur. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dengan izin guru kami tentunya, Sang Hyang Nurul Nirwana. Siap, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Nirwana, pagari raga badan media atau raga saya maupun teman-teman yang ada di sini. Setiap perkataan kami yang keluar dari hati kami tidak bisa dibaca, tidak bisa ditembus, tidak bisa membaca pikiran dan hati kami. Hanya minjam raganya, dan setelah masuk tidak bisa kabur, terkunci dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya tarik penguasa Gunung Guntur yang ada di Garut, yang ikut campur dengan hilangnya Mas Gibran, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Nirwana, monggo masuk dalam tubuh mediator. Allah masuk tubuh mediator, terkunci, tidak bisa kabur. Selain yang saya tuju, selain yang saya maksud, tidak bisa kabur. Terus kuasain raganya, pasar kamera. Sallallahu ala Muhammad. Terus kuasain raganya. Energinya disamakan. Sallallahu ala Muhammad. manusia. Iya, Mbak. Setan alas. Sampean jawab, Pak. Sunda kok setan alas? Suka-suka saya. Suka sampean. Loh, kok sampean marah? Sampean ikut campur. Ikut campur apa? Wujud sampean apa? Raksasa. Ada berapa banyak teman kamu? Ada puluhan. Sedikit atau puluhan mah? Iya. Sampean yang paling berkuasa di sana? Banyak. Yang ada hubungannya dengan Mas Gibran?
Boleh ceritain tidak? Buat apa? Ya kan biar nanti kalau misalnya ada pendaki yang lain, biar lebih sopan kepada kalian. Itu kenapa orang bisa lolos itu? Ya itu kan kuasa Allah. Emang kalau tidak lolos gimana? Akan jadi penghuni di gunung. Setiap perkataan yang berbohong otomatis terpotong-potong badan kamu. Semakin jujur Allah. Boleh diceritakan awal mulanya? Anak itu sejak naik gunung Suaranya lebih besar suaranya. Sejak naik gunung gimana? Etikanya sudah nggak benar. Omongannya nggak benar, hatinya sudah kami incar. Berarti orang yang hatinya niatnya tidak baik walaupun masih di rumah itu udah ketahuan. Sudah terbaca di hati. Tapi kalau belum berucap, kami juga tidak bisa. Nah itu udah bentuk ucapan apa dalam hanya niat? Sudah dalam perbuatan. Tapi bisa lolos kenapa? Ya itu kan belum takdirnya. Satu sisi itu sebagai media buat dakwah kami. Jadi nanti sampean kan ada etika buat di saat mendaki gunung kan. Secara tidak langsung ya ini dakwah kami menyampaikan di saat kita menempati atau mendatangi tempat yang baru, ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dalam artian kita punya tata krama, di tempat itu punya sopan santun. Kalau dalam bentuk manusia nyata, tapi yang goib itu kan tidak terlihat. Dimanapun mereka berada, di saat kita niat ingin ke sana, kita niatnya jelek, itu walaupun berapa hari sebelumnya itu udah terbaca. Betul Mbak? Ada yang menolong beliau siapa? Ada. Dari siapa? Tahu kakek-kakek. Kakek-kakek. Dari nenek moyang mereka kali? Bukan? Saya tidak tahu urutannya siapa itu. Ada hubungannya dengan saya tidak? Ada. Hah? Ada. Ada? Enggak. Nggak ada. Berarti bukan dari golongan muridnya Sang Hyang Nusa Nirwana? Bukan. Bukan. Nanti kan ada orang baik yang membantu. Gimana? Apa namanya? Kamu itu di sana udah makan berapa korban? Sudah banyak. Udah banyak. Itu kan ada yang ditemukan, ada yang tidak. Itu kalau tidak ditemukan jasadnya kemana? Jasadnya sudah diambil. Sama siapa? Sama teman-teman. Berarti ruhnya masih ditahan di sana? Iya. Kalau misalkan sekarang diambil bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Kan dengan izin beliau Sang Hyang Nusa Nirwana. Bisa. Kamu mau masuk Islam dah? Nanti dibuatin istana di sana. Nah. Hah? Ya disiar di sana nanti. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya buat yang menjaga gunungnya sudah dapat mandat. Oh sampai dapat mandat. Tapi jangan bohong, jangan dusta ya. Iya, itu aja. Kalau nggak sembarangan orang juga nggak semua orang jadi saya ambil, kan nggak semua orang. Iya, intinya kan saya kalau misalkan dia ada mandat menjaga harta goib, saya juga tidak mengislamkan. Kalau misalkan mandat sampean buat menjaga gunung tersebut,
Ya secara tidak langsung mungkin kata orang banyak penunggu yang jahat. Bukan penunggu yang jahat sebenarnya. Niat kitanya yang di saat kita akan mendaki gunung itu diluruskan. Yang mungkin hanya nantang-nantang gunung, yang ingin hanya tidak, ya katakanlah tidak mencintai alam lah. Kadang kan banyak yang mencintai alam tapi membuang sampahnya sembarangan, malah mengotori. Apalagi dari etika sama niat hatinya, tata krama itu benar-benar dijaga. Karena di gunung itu ya dibuatkan ya tempat suci lah. Karena golongan putih, golongan hitam pun ada yang dapat mandat. Ya Mbah? Banyak bidadarinya nggak di sana? Hah? Bidadari apa? Tapi di gunung daerah Jawa banyak Mbah. Kenapa sih di daerah Sunda itu nggak ada bidadarinya? Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Lebih banyak di gunung daerah Jawa ya? Nggak mau membanding-bandingkan. Ya enggak membanding-bandingkan. Berarti kan ada jatahnya masing-masing. Iya. Sampean di gunung itu menjaga gunung, apa ada sesuatu di dalam gunung tersebut? Saya ditugaskan untuk menjaga alamnya. Alamnya. Silakan sampaikan pesannya buat nanti mungkin banyak yang menonton. Syukur-syukur pencinta pendaki, pencinta alam itu melihat tayangan ini, jadi yang tadinya punya niat jelek ya pelan-pelan jadi sebuah tolak ukur buat memperbaiki diri. Sudah tahu. Manusia sebenarnya sudah tahu. Apa yang mau diperingatkan? Urusannya tidak ada berarti? tidak ada. Oh ya udah, kalau tidak ada mungkin saya saja yang menyampaikan. Jadi yang buat teman-teman kita yang hobi naik gunung, yang hobi pencinta alam, kita sama-sama kalau misalnya kita mencintai alam, ya jaga alamnya dengan baik, tutur katanya, perbuatannya kita perbaiki. Ya sebuah keajaiban buat Mas Gibran ada yang menolong, sebuah kakek-kakek dari golongan baik. Mudah-mudahan sebagai titik balik buat beliau, buat kita semua. Ini tidak harus naik gunung lah, kita di saat pergi ke tempat yang baru kita temui, jaga etikanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Itu peribahasanya, itu silokanya, itu filosofinya seperti itu. Oke Mbah, silakan kembali ke sana. Salam buat yang di sana, teman-teman yang di sana. Saya tidak ada niat buat ngusik kalian, saya hanya ingin tahu sebagai pelajaran buat kami semua. Dan misalkan ada yang bertanya kenapa tidak Islamkan, tidak semua itu diislamkan, karena ada yang punya tugas masing-masing. Contoh yang punya ditugaskan buat menjaga harta gaib, kenapa tidak diislamkan? Kalau diislamkan nanti mereka lemah, bukan dalam artian lemah. Kalau belum diislamkan itu mereka bisa menyerang, berani perang karena belum Islam, karena ditugaskan buat menjaga. Tapi kalau diislamkan ya fokus mereka zikir. Betul Mbah? Silakan, monggo, pamit. Nanti ya. Tos dulu nggak? Salam dulu. Usah. Monggo keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang tersisa rezekinya ikut tertarik semua keluar. Allah sallallahu ala Muhammad. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu. Salam. Allah.